di era digital gitu ya. Nah itu otomatis memang harus setiap UMKM itu harus melek teknologi lah ya. Tapi itu mereka cuma dikenal dalam ruang lingkup yang kecil Ibu. Tapi ada juga UMKM yang bisa viral banget tanpa melakukan effort apapun. Kalau pemasaran saat ini ya di era digital itu nggak perlu ya sebetulnya modal yang besar gitu ya. Orang kalau misalnya berpikir kalau mau usaha itu harus punya modal besar gitu ya untuk promosi, untuk marketing gitu biasanya. Tapi ternyata di era sekarang ini sangat mudah sekali. Halo Sobat Digis, kembali lagi pada podcast Digi Talks. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget buat kalian, apalagi bagi kalian mahasiswa yang sudah mencoba usaha kecil-kecilan dan ingin usaha kalian dikenal banyak orang. Nah, ini dia strategi marketing yang katanya bikin viral, tapi anti ribet. Nah, bersama aku, Kinski Farmosa sebagai host, dan narasumber spesial kita, Ibu Siti Muslihah. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Kinski. Selamat siang teman-teman semua, Sobat Digis. Kita gabung bersama podcastnya Bisnis Digital ya. Iya, selamat datang ya Ibu. Nah, Ibu, kita tuh sering nemu ya ada usaha kecil yang kadang tuh produknya bagus banget, tapi mereka tuh cuma terkenal di ruang lingkup yang kecil. Nah, ada juga UMKM yang mereka tuh tanpa effort apapun mereka tuh udah viral. Nah, itu tuh gimana sih Ibu strateginya kok bisa ada perbedaan seperti itu? Oke, jadi begini ya Mbak Kirsi. Jadi di sebuah UMKM itu kalau misalkan dia baru mungkin ya atau masih kecil itu kan butuh dikenal ya Mbak ya. Betul banget. Otomatis gimana caranya agar UMKM itu dikenal oleh konsumen, oleh masyarakat? Tentunya harus ada namanya brand awareness kan ya Mbak ya. Nah, itu sih kuncinya Mbak terkait dengan brand awareness itu tadi ya. Ngomong-ngomong soal brand awareness ya Ibu, aku tuh sering banget dengar brand awareness dari teman-teman ya bahkan pun. Sebenarnya apa sih Ibu brand awareness itu? Iya, jadi brand awareness itu secara sederhananya saja ya Mbak, gimana sebuah produk itu dikenal oleh konsumen gitu ya. Jadi orang itu sadar, oh ada toh produk ini tuh gitu ya. Jadi kalau misalkan orang misalnya kan ada beberapa, kalau secara teori ya mungkin ada beberapa komponen ya terkait dengan brand awareness, mungkin seperti brand recognition. Kalau brand recognition itu terkait dengan gimana orang itu jadi ingat sebuah brand jika dia melihat logo gitu ya. Nah, terkadang kan kita sendiri kalau misalnya ada tuh logo apa tuh yang bentuknya seperti apa gitu, jadi ingat oh ini merek ini gitu ya. Betul nah, banget seperti Ibu. itu. Nah, itu namanya brand recognition Mbak gitu ya. Nah, jadi Ibu banyak banget ya UMKM yang ngasihnya tuh yang punya usaha kecil-kecilan. Itu tuh punya produk yang bagus banget, tapi itu mereka cuma dikenal dalam ruang lingkup yang kecil Ibu. Tapi ada juga UMKM yang bisa viral banget tanpa melakukan effort apapun. Sebenarnya apa sih Ibu pembedanya kayak gitu? Ya, jadi memang ya Mbak namanya UMKM kalau baru baru merintis gitu ya. Baru merintis itu kan penting gimana caranya agar produknya itu dikenal gitu ya. Nah, termasuk produk itu apa gitu ya, termasuk apa istilahnya dia di bidang apa gitu ya. Otomatis kan dia harus memberikan suatu informasi terkait dengan produk itu ya. Nah, itu terkait dengan brand awareness Mbak. Jadi gimana caranya orang itu mengenal sebuah produk ya. Kalau misalkan orang misalkan membuat suatu produk tapi dia tidak mengenalkan produk itu kepada konsumen, otomatis kan konsumen juga tidak tahu nih, oh ini produk apa ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan orang itu sadar terhadap sebuah merek, sebuah produk, otomatis dia juga akan, wah ini ada nih merek ini. Nah itu berarti itu juga nantinya akan bisa menimbulkan keinginan konsumen untuk lebih tahu lebih jauh dan juga akan mempunyai niat untuk membelinya begitu ya Mbak ya. Berarti penting banget ya Ibu brand awareness itu. Tapi sebenarnya aku kan sering juga kan Ibu dengar istilah brand awareness dari teman-teman juga. Nah, sebenarnya brand awareness itu dalam istilah simpelnya lah Ibu, itu seperti apa sih? Oke, jadi brand awareness itu gimana caranya orang itu sadar terhadap sebuah merek ya istilahnya ya. Jadi oh ini ada toh merek ini gitu ya. Jadi kalau misalkan UMKM baru tadi misalkan dia punya produk-produk yang baru, tapi kalau itu tidak dikenalkan ke masyarakat, otomatis masyarakat atau konsumen juga tidak akan tahu nih, tidak akan sadar bahwa oh ada merek ini toh gitu ya. Tapi kalau misalkan itu sudah kita kenalkan brand awareness, jadi gimana caranya agar orang itu atau konsumen itu sadar bahwa oh ada merek ini gitu ya. Nah itu secara sederhananya seperti itu Mbak. Jadi itu dia teman-teman terkait brand awareness ya Ibu. Jadi itu istilah penting brand awareness seperti kayak mengenalkan brand kita sendiri ke target pasar kita ya Ibu. Nah, benar. kalau brand awareness sepenting itu,
Jadi nih Bu, kan misal ada orang kan tipe-tipenya beda-beda ya. Bagaimana jika ada orang yang kayak asal jualan aja deh gitu tanpa melihat brand awareness dan segala macam, itu efeknya ke usahanya apa ya Ibu? Nah, otomatis kan kalau asal jualan kan dia tidak punya tidak bisa Nggak ada menunjukkan bekalnya gitu. menunjukkan ke konsumen bahwa oh ini saya punya produk seperti ini, kemudian tidak ada brand awareness itu tadi kan ya Mbak Iya, ya. betul. Jadi orang tidak akan mengenal juga kalau hanya asal jualan, dan jangkauannya juga tidak akan bisa luas ya kan. Jadi betul kalau banget. misalkan orang itu jualan tapi dia punya nih bisa membangun brand juga, ada brand awareness dari konsumen, otomatis kan orang juga akan oh ini ada produk ini bagus nih gitu, misalkan seperti itu Mbak. Oh, emang bener penting banget ya Bu brand awareness sebagai pengenalan kita produk kita ke audiens. Ke Nah, audiens, ke konsumen, kalau misal selain brand awareness, apalagi sih Bu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat usaha gitu? Salah satunya adalah mungkin promosi kali ya Mbak ya. Promosi, Nah, betul. jadi salah satu caranya gimana brand awareness itu muncul kan salah satu contohnya dengan promosi ya. Gimana orang akan mengenal produk kita dengan promosi. Apalagi sekarang di era digital saat Betul ini banget. ya. Di era digital saat ini itu kan lebih mudah ya untuk para pelaku usaha dalam membuat promosi ya. Ada beberapa bisa melalui sosial media gitu ya, dengan apalagi untuk meningkatkan brand awareness lebih cepat itu biasanya lebih ke sosial media TikTok ataupun Instagram, itu biasanya cepat ya, karena Betul dia juga banget. ada video-videonya live seperti itu ya Mbak ya. Setuju banget Ibu, apalagi zaman sekarang kan udah serba digital ya Bu. Iya, benar, Di era sekarang, sekarang kan anak muda pasti lebih sering scroll HP kayak gitu ya Bu. Iya, Jadi iya. pasti promosi lewat media sosial bisa ningkatin pemasaran banget ya Iya, Bu. Nah, iya, benar. selain kalau untuk pemasaran atau promosi itu tuh perlu modal yang gede nggak sih Bu? Kalau pemasaran sekarang saat ini ya Iya. di era digital itu nggak perlu ya sebetulnya modal yang besar gitu ya. Orang kalau misalnya berpikir kalau mau usaha itu harus punya modal besar gitu ya untuk promosi, untuk marketing gitu biasanya. Tapi ternyata di era sekarang ini sangat mudah sekali untuk kita melakukan promosi, tidak harus mempunyai modal yang besar, modal pas-pasan pun bisa gitu ya. Yaitu dengan cara itu tadi Mbak ya, dengan cara digital marketing, dengan cara itu tadi sosial media ya kan. Dan juga untuk kalau yang untuk meningkatkan lebih cepat brand awareness-nya itu tadi misalnya TikTok sama Instagram. Tapi kalau untuk gimana caranya agar orang itu tahu lokasinya kita gitu ya, itu kan bisa menggunakan Google profil Google ya, Maps, atau iya, apa itu namanya Google profil juga Google bisa. Bisnisku gitu ya. Iya, bisa, nah itu Bu. kan untuk mengetahui oh kita lokasinya di mana gitu ya, Betul. seperti itu. Tadi kan Ibu menjelaskan terkait modal ya, Iya. modal pemasaran promosi itu kan nggak harus modal yang gede banget ya Ibu. Iya, benar, Nah, ya. tadi Ibu menjelaskan terkait Instagram, TikTok dan lokasi yang menyebutkan usaha kita Ibu. Nah, iya. dari platform-platform tersebut yang paling efektif untuk media promosi itu apa sih Bu? Oke, jadi Mbak tadi kan saya ulang ya. Ya. Jadi kalau namanya bisnis itu kan memang salah satunya cara adalah tidak perlu lah istilahnya modal yang gede gitu Gede ya. banget, ya. Nah, jadi bisa juga dengan modal-modal yang pas-pasan, yaitu dengan beberapa platform yang memang sangat membantu pelaku usaha di sini, yaitu terkait dengan digital marketing tadi. Di antaranya tadi ada Instagram, ada TikTok ya. Kemudian juga ada Google Bisnisku gitu ya. Kemudian juga ada yang lain lah, pokoknya banyak sosial media yang lain yang bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau selama ini ya saya perhatikan itu yang paling efektif ya, itu tuh yang TikTok ya sekarang sama Instagram sepertinya ya Mbak ya. Terutama misalkan kalau sekarang itu ada orang jualan live ya, kan itu kan betul. tuh TikTok live, kemudian Instagram live, itu kan langsung banyak konsumen yang Viewersnya, langsung viewersnya juga langsung beli lah di situ, kan langsung tuh komen terus Iya, oh saya betul. udah check out dan sebagainya. Nah itu ya, jadi itu sepertinya yang saya perhatikan yang lebih efektif ya itu ya untuk TikTok sama Instagram untuk saat ini ya Mbak ya. Untuk saat ini. Benar. Tapi aku setuju sih sama Ibu. Apalagi kita kan juga Gen Z nih lebih Iya, suka iya. Instagram sama TikTok kan mainnya. benar. Kalau misal kita membuat promosi di Instagram sama TikTok, kita tuh perlu memperhatikan nggak sih Bu, konten apa sih yang perlu kita berikan ke audiens biar konten kita viral juga kan sebagai Iya, promosi juga. iya, benar. Itu Jadi harus memperhatikan apa Ibu? Ya jadi istilahnya kita kalau namanya membuat promosi itu kan gimana caranya agar promosi kita ini diperhatikan kan Iya, ya. betul. Nah orang kalau sudah memperhatikan kan nantinya
akan tertarik lah paling tidak seperti itu. Jadi buatlah konten-konten yang semenarik mungkin, yang kreatif. Dan sekarang akhir-akhir ini banyak juga konten-konten yang lucu-lucu, gitu ya, yang lucu-lucu, yang kemudian dia relate juga dengan keseharian Gen Z sekarang apalagi ya, itu relate gitu ya. Kemudian juga mungkin ada juga ini storytellingnya gitu ya di sebuah produk, itu juga buat konten yang ada storytelling. Kemudian mungkin juga ada juga yang terkait dengan bagaimana cara membuat produk atau cara istilahnya apa alur produksinya atau cara memproses produksinya. Nah itu juga bagian dari storytelling ya. Ataupun behind the scene gimana caranya dia buat itu gitu ya. Itu juga akan bisa menarik. Kadang orang kan akan membeli sebuah produk itu melihat gimana ya caranya produk ini dibuat gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada tuh konten yang memberikan storytelling terkait dengan behind the scene cara membuat produknya, otomatis kan bisa menarik minat dari konsumen itu untuk membeli gitu ya Mbak ya. Nah itu diantaranya bisa itu ya dengan konten-konten menarik storytelling seperti itu Mbak. Oke, berarti kalau misal kita membuat konten nggak harus yang cuma viral-viral aja kan Ibu? Benar. Yang penting kita menonjolkan dari brand kita sendiri kan. Benar. Oke. Nah kalau misal Ibu tadi membilangkan terkait pentingnya storytelling. Nah sebenarnya kunci storytelling buat produk itu apa sih Ibu? Jadi storytelling itu kan menceritakan sebuah produk ini bagaimana, entah itu mulai dari filosofi pembuatan produknya, ya entah itu cerita dari si ownernya gimana cara jatuh bangunnya dia membuat produk itu kan storytelling ya. Kemudian juga beberapa juga mungkin filosofi arti dari produk itu sendiri ya. Misalnya seperti kalau di Jogja itu kan ada namanya gudeg ya. Oh iya betul. Suka nggak Mbak dengan gudeg di Jogja? Sebenarnya suka sih Bu, tapi terlalu manis banget Ibu gudeg tuh. Iya. Itu menjadi salah satu filosofinya Mbak. Filosofinya apa itu Bu emang? Itu manis gitu ya. Jadi manis itu mencerminkan kemanisan orang Jogja gitu ya, seperti itu. Jadi dianggapnya orang Jogja itu ramah-ramah, manis, sehingga itu filosofinya gudeg. Gudegnya kok manis gitu ya, karena orang Jogja juga manis-manis seperti itu ya. Itu kemudian selain itu ya gudeg itu kan bahannya itu kan dari nangka muda ya Mbak, tahu ya nangka muda ya. Nangka muda itu kan kalau beli mungkin bahannya nggak begitu mahal sebetulnya, termasuk murah ya dari bahannya itu ya. Nah ini mencerminkan kesederhanaan ya, kesederhanaan. Kemudian juga bahwa dari kesederhanaan ini akan bisa membuat suatu produk yang bertinggi nilainya ya, mempunyai nilai yang tinggi lah di situ ya. Itu menjadi salah satu contoh storytelling dari sebuah gudeg gitu ya. Nah itu Mbak. Berarti kayak memperkenalkan sendiri gitu ya. Ya, termasuk produk-produk yang lain juga mungkin dia ada filosofinya tersendiri kenapa kok produk ini dibuat gitu ya. Itu kan dia menceritakan ke konsumen sehingga konsumen kalau misalkan tahu nih filosofi atau awalnya kenapa kok dibuat produk ini, nah dia mungkin akan tertarik nih untuk mencoba membeli mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Bener banget sih Bu. Pasti orang-orang tuh ngeliat kalau udah kenal produknya pasti mereka penasaran dan mau coba juga kan. Iya benar. Bicara soal brand awareness tadi Bu sama promosi ya, sama brand awareness juga. Nah ada nggak sih Bu kayak kesalahan yang sering dilakukan UMKM terkait promosi gitu? Iya, oke. Jadi kesalahan UMKM itu biasanya mereka nggak konsisten atau nggak dia nggak mempunyai schedule yang rapi lah istilahnya dalam membuat konten-konten gitu ya. Mungkin sehari dia buat, setiap hari nanti sebulan dia off lagi nggak buat. Nah itu menjadi salah satu kesalahan sehingga itu juga nantinya berpengaruh pada brand awareness juga ya kan. Kalau orang dia terus-terusan itu kan akan dia konsisten buat sehingga itu akan meningkatkan brand awareness-nya juga gitu ya. Nah itu menjadi salah satu kesalahan juga di situ Mbak. Sehingga harus konsisten lah. Konsisten gitu ya Ibu. Aduh, PR banget nih Ibu buat para Gen Z. Para Gen Z kan kalau misal ingin memulai usaha kan Ibu, itu kan mereka kayak nggak bisa konsisten. Kadang tuh mereka pas day one mau memulai bisnis kan, pasti hari berikutnya kayak males kayak gitu. Gimana sih Ibu biar caranya konsisten gitu kan PR banget ya. Ya mungkin dari pertama adalah dari niat dulu ya Mbak ya, niat dan juga yang jelas kalau namanya dari mulai bangku kuliah atau mahasiswa itu kan tentunya kegiatannya kan banyak. Iya betul banget Ibu. Kegiatannya banyak sehingga harus bisa membagi waktu
dengan baik gitu ya, karena di samping harus belajar kuliah tapi juga harus melanjutkan nih usahanya nih gitu ya, bisnisnya, sehingga dia harus bisa membagi waktu. Kemudian juga itu tadi terkait dengan konten tadi, karena namanya di era sekarang ini ya, itu kalau misalnya dia terlewat sebulan aja nanti sudah dilupakan orang ya, jadi harus rutin gitu ya. Kemudian kemudian juga dari isi kontennya itu jangan itu terus, atau istilahnya jangan template gitu ya Mbak. Misalnya ini pada hari Kartini diskon 50%, ini hari ini diskon ini. Itu kan template ya sebenarnya. Nah, ya kan, jadi harus ada improvisasi atau gimana yang kreatif itu tadi ya, kreatif, mungkin diselingi storytelling, diselingi tips and education ya di situ ya. Nah, itu kan bisa membuat orang itu tertarik juga di situ ya. Itu yang menjadi salah satu istilahnya kesalahan dari Gen Z mungkin, atau pelaku usaha sebetulnya ya, pelaku usaha pada umumnya ya juga seperti itu, sama gitu ya, tantangannya seperti itu, karena memang untuk membuat konten yang konsisten itu memang butuh effort ya, betul. Effort. Nah, paling tidak kalau biar tetap konsisten, kita punya cadangan stok konten gitu misalnya. Selain itu mungkin kita bisa mengkontenkan testimoni dari konsumen. Nah, terkadang kan ada tuh kita melihat repost misalnya, ini konsumen menggunakan produk kita, dia testimoni tuh. Nah, itu kita post gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu contoh gitu ya untuk konsisten. Berarti kalau misal konsisten itu terkait kita harus membuat konten plan gitu ya Ibu, terkait konten-konten. Nah, kalau misal kita lagi nggak ada ide konten itu kita harus bagaimana ya Ibu? Nah, kalau misalnya kita juga pusing. Iya. Jadi kalau nggak ada ide konten ya kita bisa itu tadi Mbak, kita bisa memberikan Q&A, istilahnya tanya jawab gitulah ya. Nah, jadi Q&A itu di Instagram kita mungkin. Kemudian juga tadi yang lupa saya sampaikan juga Mbak. Jadi kesalahan yang fatal juga itu misalnya kalau kita membuat suatu konten, kemudian ada yang komentar, ada yang tanya, tapi kita tidak merespon. Nah, itu menjadi hal yang ini ya benar-benar fatal ya. Betul. Nantinya orang kan jadi nggak percaya. Iya. Ya kan? Iya sih Bu. Pernah nggak Mbak misalkan di ini kita tanya nih ke sebuah ini tapi nggak dijawab gitu. Kesel dong Ibu pasti. Kan? Karena kita kan penasaran ya soal produk ini, malah kita kayak dikacangin gitu. Benar, gitu. Berarti emang harus benar-benar selain memperhatikan promosi, kita juga memperhatikan audiensnya ya Bu. Benar, Nah, tadi kan Ibu bicara soal tantangan mahasiswanya. Nah, sekarang kita bicara peluang nih Bu. Bagi justru apa sih yang dimanfaatin anak muda atau UMKM sekarang yang bisa bersaing dan viral dengan cara sederhana gitu? Agar cepat viral gitu maksudnya. Iya, betul. Nah, agar cepat viral kan otomatis kalau terkait dengan konten ya misalnya ya harus buat konten-konten yang menarik itu tadi, yang lucu-lucu, kemudian yang relate gitu ya, yang relate dengan kondisi-kondisi sekarang gitu ya. Nah, itu bisa menjadi cepat viral juga gitu ya. Kemudian terkait dengan storytelling tadi juga itu bisa memviralkan juga gitu ya. Nah, itu sih menurut saya Mbak. Storytelling sama apa itu tadi? Terkait dengan konten-konten yang menarik ya. Yang lucu-lucu, yang menarik itu juga cepat viral biasanya gitu ya. Ibu, bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih. Tips praktis nih Bu. Jadi gimana nih strategi marketing yang simple, murah tapi bisa UMKM tuh makin dikenal sama orang selain brand awareness kayak gitu. Jadi memang di pemasaran ya Mbak, apalagi sekarang ini di era digital gitu ya. Nah, itu otomatis memang harus setiap UMKM itu harus melek teknologi lah paling tidak ya, harus bertransformasi digital. Nah, itu yang penting karena terkait dengan produk-produknya gimana caranya dikenal itu kan harus dipromosikan ya. Nah, promosi yang memang menggunakan istilahnya tidak butuh modal yang banyak itu bisa menggunakan digital marketing itu tadi. Nah, seperti yang kita bahas dari awal tadi ya Mbak, misalkan bisa menggunakan sosial media gitu ya, Instagram atau TikTok, ataupun menggunakan hal-hal yang lain misalnya terkait dengan Google Businessku, itu juga bisa untuk terkait dengan terkait dengan lokasi ya, karena orang juga butuh tahu kan ya lokasi bisnis kita. Kemudian juga satu lagi yang mungkin tadi kelupaan yaitu WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis itu kan penting, gimana caranya orang bisa loyal juga itu melalui WhatsApp bisnis biasanya. Kita kalau misalkan membuat suatu konten atau promo itu kan terkadang kita bisa langsung mengklik
Iya, WhatsApp betul. gitu ya Mbak ya. Secara langsung nah, ya, itu kan nanti otomatis akan kesimpan ya kan. WhatsApp-nya konsumen akan kesimpan kita, yaitu menjadi database juga gitu ya. Nah, itu bisa kita tindak lanjuti nanti ke depan gitu ya untuk promosi-promosi selanjutnya misalnya. Seperti itu Mbak. Ada nggak sih Ibu contoh UMKM kecil yang berhasil naik gara-gara brand awareness itu sendiri? Oh, ada Mbak. Kemarin itu, bahkan yang barusan bertamu ke bisnis digital ya. Oh, apa tuh ya, Bu? Itu, Spill dong ke teman-teman. Elita Mbak. Oh, Elita. Mohon Iya, yang izin kemarin. Ibu Elita ya. Jadi kemarin kita mengadakan ini ya, istilahnya talk show atau apa Mbak itu? Talk show. Nah, salah satunya itu saya tertarik juga dengan ini Bu Elita ya, apa cerita awalnya gitu ya. Cerita awalnya bahwa, gimana itu Bu ceritanya? Elita ini awalnya dari bisnis kecil ya, dari bisnis kecil, kemudian bahkan beliaunya juga tidak ada background bisnis ya Ibu Elita itu ya, tapi berusaha benar-benar ya dari bisnis kecil, dari mulai jualan di Sunday morning gitu ya, dengan istilahnya apa produknya hanya jilbab aja waktu itu ya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang ya dengan adanya brand awareness itu tadi ya. Awalnya dikenal, kemudian karyawannya nambah banyak, kemudian sekarang juga produknya banyak Mbak itu ya. Keren banget. Ya, kemarin alhamdulillah berkunjung ke bisnis digital ya Mbak ya. Beliau menceritakan apa namanya sejarah gimana Elita itu ya, sampai sekarang sudah punya puluhan karyawan yang banyak juga gitu ya. Emang keren banget ya Bu, dari brand awareness sendiri udah terstruktur ya Ibu. Iya, benar. Kalau misal dilihat dari Elita sendiri, ada nggak sih Ibu strategi marketingnya itu, kayak cara penyusunan dari awal? Gimana awal mulanya bisa sampai jadi brand paling dikenal gitu? Kalau kemarin sih ceritanya ya itu tadi Mbak. Jadi dengan gimana caranya Elita ini dikenal oleh konsumen, yaitu dengan promosi gitu ya, dengan digital marketing, gitu, menjaga kepercayaan konsumen. Nah, itu juga penting juga ya, gimana caranya agar sebuah brand ini istilahnya eksis gitu ya. Jadi cepet dan juga naik daun lah istilahnya. Salah satunya dengan adanya itu tadi, digitalisasi tadi gitu. Tapi Bu, selain aku di bagian promosi, nah itu kan juga aku pernah sempat baca terkait 4P. Nah, sebenarnya 4P itu terkait place, produk, promotion. Nah, itu tuh sebenarnya juga ngaruh nggak sih Bu terhadap usaha kita ketika kita mulai bisnis gitu? Ya jelas Mbak. Ya kan itu menjadi apa istilahnya? Kalau orang pemasaran itu penting ya tahu untuk apa itu 4P atau apa itu 7P gitu ya. Jadi ada produk, price, promotion, kemudian place, kemudian kalau yang layanan ya, yang servis atau jasa itu ada tambahan 3P lagi gitu ya. Iya, betul. Masih ingat Mbak 3P lagi? 3P. Jadi ada apa? Proses, kemudian people dan physical evidence. Nah, itu yang terkait dengan layanan ya. Jadi kalau salah satunya itu yang 4P itu kan namanya promosi ya. Nah, promosi itu juga ada namanya apa istilahnya promotion mix. Kalau tadi kan istilahnya marketing mix gitu ya. Nah, ada promotion mix. Nah, promotion mix itu ada 5. Ada advertising, kemudian ada personal selling ya, ada sales promotion, kemudian ada direct marketing, kemudian ada juga satu lagi publisitas. Nah, itu juga istilahnya suatu promosi yang apa istilahnya terintegrasi gitu ya, Mbak. Nah, itu juga penting karena terkadang orang itu melihat iklan itu belum tentu tertarik. Nah, betul. Ya kan? Jadi terkadang harus ada promo dulu nih, sales promotion dulu baru tertarik gitu ya. Jadi itu terkait strategi-strategi marketing lah. Ternyata itu emang saling berkaitan banget ya Ibu. Ya benar ya. Kalau misal kita membuat bisnis nih Ibu, nah implementasi dari 4P itu dalam bentuk apa sih Ibu kalau misal dikaitkan dengan brand awareness itu sendiri? Jadi yang pertama kan produk ya Mbak. Nah ini tadi yang kita dari awal kan bercerita tentang produk ya, termasuk storytelling jadi produk itu. Termasuk produk ini kan harus gimana caranya agar orang itu tertarik, itu kan produk kita harus salah satunya harus berkualitas. Kan? Berkualitas, kemudian juga dari sisi sekecil-kecilnya hal yang sekecil, misalnya dari sisi packagingnya, itu juga perlu kita perhatikan Mbak. Jadi orang terkadang membeli sebuah produk itu dengan melihat packaging. Wah ini kok apik ya, menarik ya gitu ya. Akhirnya dia tertarik itu dari sisi produknya. Kemudian dari sisi price-nya juga demikian. Jadi kalau price itu sekarang konsumen sekarang itu pintar-pintar Mbak.
Jadi mereka suka membanding-bandingkan juga gitu kan ya. Banding-bandingin kayak gimana itu, Bu? Gitu ya. Oh, harga. Ini yang di toko orange kok segini, yang di toko hijau kok segini ya. Terkadang kan seperti itu ya. Nah, sehingga kita harus bisa menetapkan harga secara kompetitif yang tentunya sesuai dengan kualitas produk kita gitu ya. Itu kemudian dari sisi promosi tadi udah banyak kita jelaskan ya. Kemudian dari sisi place itu tidak hanya sekedar lokasi ya, tapi juga distribusi. Nah, gimana caranya agar sebuah produk itu sampai kepada konsumen? Ya, itu masuk ke place gitu ya. Misalnya nih ada delivery order, itu juga menjadi salah satu keuntungan atau istilahnya strategi pemasaran dari sebuah UMKM ya. Kalau dengan adanya delivery order kan orang jadi wah, saya beli ini di sini aja yang dianterin gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan 4P, Mbak. Tuh. Ada nggak sih Bu kayak contoh kasus dari 4P itu sendiri kayak apa kira-kira? Contoh kasus yang maaf Ibu. Oke. Dari 4P yang Ibu jelaskan tadi. Nah, itu tuh banyak nggak sih dari mahasiswa yang sudah menerapkan ke usaha mereka, kayak mereka memulai bisnis mereka gitu? Ya, saya lihat sudah ya Mbak ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisnisnya juga bisnis digital UI ya. Ini kan sudah banyak juga yang sudah memulai usaha juga ya. Nah, itu mereka juga memperhatikan itu saya lihat ya. Nah, itu mungkin Mbak sudah. Gitu. Contohnya seperti apa itu Bu? Mereka mulai bisnis seperti apa? Kita bisa diceritakan ke teman-teman. Oh ya, jadi ada beberapa mahasiswa kita ya memang ya sudah memulai bisnis. Kemudian yang jelas dari sisi produknya saya juga pernah beli juga ya. Jadi bagus kualitasnya lah ya, kualitasnya berkualitas, kemudian dari sisi harganya juga kompetitif, kemudian dari sisi promosinya apalagi nih, karena mahasiswa kita ini kan apalagi masuk bisnis digital ya sudah kompeten nih di bidang digital sehingga dalam promosinya sudah luar biasa, sudah bagus gitu ya. Kemudian dari sisi place-nya juga kebetulan juga lokasinya dekat kampus juga gitu kan ya, sehingga dikenal juga Mbak. Tuh. Mbak, kira-kira Mbak Kinski punya ini nggak keinginan untuk bisnis nggak nih? Kebetulan saya sudah mulai bisnis sudah Ibu. Ya? Iya. Ya, apa nih bisnisnya Mbak Kinski? Bisnis saya tuh nasi coklat Ibu. Tapi itu tadi Ibu yang Ibu jelaskan tadi terkait kalau misal kita buat bisnis kan harus konsisten ya Ibu. Nah, ini PR banget buat saya. Benar itu. Kalau saya soalnya sibuk juga kan Ibu terkait biasa mahasiswa kan ada juga kegiatan yang lain kayak Ibu. Jadi kayak gitu ya? Nggak bisa konsisten Ibu seperti itu. Jadi agak bingung cara bagi waktu. Ya, jadi ya itu tadi Mbak seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Mbak Kinski bisa membuat schedule atau plan dalam membuat konten gitu ya. Nah, sekarang kan banyak juga fitur-fitur yang gratis ya. Misalnya seperti Canva schedule, TikTok scheduler gitu ya. Itu kan ada ya. Nah, itu bisa nih untuk mencoba gitu ya untuk membuat seperti itu. Saya malah belum pernah beli ya. Nanti kapan-kapan ya saya tak beli ya Mbak. Oke, Bu, siap. Iya. Nah, jadi itu ya dia ya guys terkait pengertian 4P dan hubungannya dengan brand awareness. Jadi itu sangat penting banget buat kalian yang memulai usaha kecil-kecilan jadi viral. Jadi kita nggak cuma memperhatikan konten viral, tetapi kita harus memperhatikan value-nya juga ya Ibu. Iya benar Mbak. Nah gini nih Bu, terakhir pesan untuk mahasiswa yang akan memulai usaha bisnis kecil-kecilan gitu dari awal gimana sih Bu? Biar tetap konsisten dan itu tetap semangat. Ya baik. Jadi untuk mahasiswa bisnis digital khususnya ya karena kan di bisnis digital itu sendiri kan salah satu profil lulusannya adalah wirausahawan ya kan Mbak. Wirausahawan digital paling tidak memahami gimana sih digital itu. Jadi untuk teman-teman nanti kalau memang yang khususnya yang memang cita-citanya menjadi wirausahawan ya, apalagi pengen sukses gitu ya, otomatis harus bisa memulai istilahnya niat dulu ya, dan harus konsisten itu tadi kuncinya. Konsisten dalam membuat plan-plan ke depan gitu ya, kira-kira misalnya nih produk saya ini apa nih kira-kira, kemudian gimana caranya agar produk saya ini dikenal gitu kan ya, otomatis kan harus ada brand awareness, kemudian gimana brand awareness itu bisa naik, otomatis kan harus ada promosi misalnya seperti itu ya. Nah promosinya sekarang lebih mudah ya kan, yaitu dengan adanya digital marketing kan sekarang udah banyak terbantu, dipermudahkan banget benar, dengan adanya digital ini tadi. Nah, makanya di prodi bisnis digital ini benar-benar nih pas ya, relate juga ya kalau ingin jadi wirausahawan ya, benar Mbak.
Oke, berarti emang bisnis digital tuh benar-benar selaras banget ya Bu pada zaman sekarang juga. benar. Apalagi promosi, apa kita mencoba usaha kecil-kecilan terkait promosi brand awareness. Iya. Sekarang udah gampang banget lewat digital. Mbak. Iya, Iya, benar. betul. Terus Dan juga banyak tools yang membantu juga kan ya Mbak. iya, Ibu, Banyak toolsnya. toolsnya banyak gitu ya. Sekarang benar-benar udah mulai canggih banget Ibu. benar. Tapi memang itu PR juga untuk usaha-usaha yang lain ya Ibu. Karena kita harus benar-benar ngejar tren teknologi juga kan Ibu. Kalau misal tidak bisa ngikutin tren kan juga mereka ketinggalan. Iya, benar itu ya. Benar Mbak Kensi. Oke, jadi gini teman-teman, aku akan buat kesimpulannya. Jadi brand awareness itu sangat penting ya guys untuk kalian memulai usaha kalian. Nah, selain brand awareness itu kan untuk memperkenalkan kita ya Ibu, memperkenalkan produk kita ke para target market kita. Gitu Ya. Terus selain brand awareness, kita juga melakukan promosi ya Ibu, terkait 4P tadi. Nah, jadi itu dia guys pemaparan dari Ibu Siti. Makasih ya Ibu Siti, tadi sangat insightful banget ya. Baik, kita banyak banget belajar terkait brand awareness itu sendiri dan pemasaran itu sendiri ya Ibu. Nah, oke guys, jadi itu dia podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube kita Bisnis Digital. Dan saya pada Bisiti. Assalamualaikum Terima kasih teman-teman.